Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap puji beserta syukur tak henti-hentinya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita yang tak mungkin untuk bisa kita hitung. Dengan nikmat Allah itu pula sampai dengan malam yang berbahagia ini, malam 29 Ramadan, kita di tengah malam, saat-saat yang banyak di antara kita sedang tertidur, saat-saat masih banyak di antara kita sedang bercakrawala, sedang dengan terus berbicara, duduk berkelompok, berbicara tanpa batas. Namun kita masih diberikan hidayah dan petunjuk untuk kita berada di dalam rumah Allah, dalam mengisi untuk beriktikaf, beribadah kepada Allah sebagai bentuk muhasabah pada akhir daripada Ramadan ini, sekaligus dalam bentuk kita bagaimana sebenarnya mengikuti sunnah Rasul, di mana Rasul selalu di 10 akhir itu menghidupkan malam-malam Ramadan itu dengan bermacam aktivitas dan kegiatan ibadah. Selawat dan salam kita persembahkan dan kita mohon semoga Allah curahkan sebanyak-banyaknya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah i'tikaf, jamaah qiyamul lail yang kami hormati, kita dari awal daripada kegiatan Ramadan ini sudah bertekad agar hikmah besar yang Allah simpan di dalam bulan Ramadan dan hikmah besar yang Allah simpan dalam hikmah ibadah puasa itu untuk menjadi hamba yang paling takwa merupakan cita-cita kita semuanya. Karena di ujung ayat, mudah-mudahan dengan kewajiban puasa kita menjadi hamba yang paling bertakwa kepadanya, la'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang berbahagia, takwa kata yang senantiasa dan sering sekali untuk disampaikan. Bahkan di dalam salat Jumat, dalam pembacaan khutbah, baik khutbah wajib maupun khutbah sunat, baik dalam khutbah nikah, dalam khutbah Jumat, dalam khutbah Id, dalam khutbah apapun, merupakan salah satu rukun daripada khutbah adalah pesan at-taqwa, ittaqullah. Setiap ada tausiah yang cukup banyak, lebih-lebih di bulan Ramadan, selalu juga para yang memberikan nasihat menganjurkan kita dengan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Barangkali setiap hari kalau kita ada 20 kali pertemuan, formal tidak formal, mungkin juga 20 kali para yang memimpin pertemuan dengan pesan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini menunjukkan betapa agung dan mulianya
nilai takwa yang harus diperoleh oleh hamba dan oleh kita semuanya. Yang kedua, menunjukkan betapa besar dan dalamnya nilai takwa yang tak pernah habis-habisnya, yang tak pernah kita mencapai puncaknya dengan berbagai peningkatan dalam kehidupan kita untuk berubudiyah kepada Allah. Takwa itu selalu untuk terus harus ditingkatkan, terus harus untuk dimakmurkan, terus harus untuk dijaga, terus harus untuk dicari, terus harus untuk digali, dan terus harus untuk memposisikan diri supaya kita menjadi hamba yang paling bertakwa. Oleh kerana demikian, kesempatan malam yang berbahagia ini di penghujung Ramadan ini, satu malam menjelang untuk kita akan berpisah dengan bulan yang sangat kita rindukan ini, yang secara jujur kita merasakan betapa damainya jiwa ini, betapa indahnya kehidupan ini, betapa terpeliharanya kita dari bermacam-macam budaya yang selalu percikannya kepada nilai kekotoran diri kita dalam berubudiyah kepada Allah. Saya ingin untuk mengajak kita semuanya melihat, mengevaluasi diri kita dalam konsep takwa ini. Apakah ada enggak nilai yang kita peroleh tambahan dalam bulan dan dalam aktivitas kita isi Ramadan sudah 28 hari genap dan 29 malam dengan malam ini. Oleh karena demikian, yang pertama, Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Abu Lis As-Samarkandi, beliau mengatakan nilai takwa yang paling tinggi itu, kata dia, innama sumiyal muttaquna al-muttaqin la tarakahum ma la ba'sa bihi hazran amma bihi ba'sun. Itu nilai paling tinggi. Takwa itu tidak dinamakan sebagai seorang yang sebagai orang yang bertakwa kecuali karena maut mereka meninggalkan mala ba'sabih, sesuatu yang tidak menjadi masalah dengan perbuatan dan aktivitas itu, hazran amma bihi ba'sun, karena ada kekhawatiran bahawa pada perbuatan itu adalah akan membawa diri kita kepada yang menjadi masalah. Itu sebenarnya cukup tinggi sudah. Artinya yang disebut dengan orang takwa, karena orang yang bertakwa pada tingkat yang betul-betul kita sudah dapatkan, mereka tidak akan mau melakukan perbuatan yang boleh. Perbuatan itu boleh, tapi ia tinggalkan karena menurut perhitungan pada perbuatan itu satu saat akan mempengaruhi dan membawa diri kita kepada sesuatu yang menjadi masalah dengan kehidupan, dengan keimanan, dengan ubudiyah dan dengan pengabdian kita. Tentu saja itu lebih daripada apalagi yang sifatnya itu jelas haram, jelas itu salah, jelas itu maksiat. Tapi yang dituntut sesuatu yang boleh. Apakah itu dalam bidang ibadah, ataupun itu dalam bidang muamalah, atau dalam bidang sosial, dalam bidang pendidikan, dalam bidang hukum, bahkan juga dalam bidang aktivitas kehidupan rumah tangga sekalipun. Seorang yang bertakwa senantiasa akan meninggalkan perbuatan yang itu adalah boleh, karena menurut perhitungan akan membawa diri kita kepada sesuatu yang itu akan menimbul masalah atau akan menjerit kita, akan menggiring kita
kepada perbuatan itu nanti akan terjebak kepada yang tidak boleh. Oleh karena demikian, Abu Lis memberikan gambaran ada 7 kriteria yang harus kita rasakan, yang itu tahu hanya kita masing-masing hari ini. 7 tanda bahwa mereka itu sudah menjadi hamba yang bertakwa, yang perubahan ada dalam jiwa kita. Yang pertama, orang yang bertakwa itu memiliki lidah yang selalu berzikir kepada Allah. Jadi kriteria yang pertama menurut Abu Lis, orang yang bertakwa lidahnya dipakai tak pernah untuk apapun lain kecuali itu dalam rangka zikir kepada Allah, menyadarkan bahwa kita ini makhluk Allah, menyadarkan bahwa kita ini hamba Allah. Itulah lidah yang dipakai. Bukan harus dengan zikir la ilaha illallah saja, tapi apa yang diucapkan itu adalah menjaga nilai zikir. Artinya nilai untuk menggugah, memantapkan hati, menggugah daripada jiwa bahwa kita ini selalu dilihat oleh Allah, selalu dinilai oleh Allah, selalu ada di dalam genggaman Allah, selalu ada di dalam aturan Allah, selalu akan ada resiko terhadap apa dilakukan oleh hamba itu yang akan dinilai oleh Allah, apakah dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah, dalam bidang apapun. Kesadaran itulah maka tidak ada ucapan yang dikeluarkan kecuali ucapan itu menjadi zikir, pengingat dirinya, pengingat orang lain, pengingat siapa saja, menyadari bahwa kita ini hamba Allah. Kalau yang sendiri itu dia tidak akan menggunakan, maka di dalam sampai kepada menasihati, sampai kepada di dalam mengajarkan orang, sehingga dikatakan, andai kata ada problem yang kita ingin sampaikan, Rasul menuntun, katakanlah dengan lidahmu itu sesuatu itu yang baik. Tapi apabila kata-kata kamu tidak dapat mendapatkan yang baik, hendaklah kamu diam saja masalah itu, jangan ngomong dulu, karena sumber segala masalah ada pada lidah kita. Ini kriteria yang pertama. Yang kedua, menurut para ulama, oleh Abu Lis menyatakan bahwa seseorang yang takwa, ia memiliki hati yang mengeluarkan perasaan kasih sayang dan juga lembah lembut kepada dirinya, orang yang ada di sekitarnya, dan kepada siapa saja yang ada di dalam kehidupan ini. Punya hati, yang hati itu selalu untuk melahirkan kelembutan. Hati ini selalu untuk melahirkan kasih sayang. Hati ini selalu untuk tujuannya bagaimana untuk membuat orang lain itu adalah karena kasih sayangnya, selalu untuk diajak dalam rangka untuk bagaimana supaya kita pikir lebih baik. Inilah hati yang selalu dikontrol oleh iman, yang di dalam hadis Rasul dikatakan, la yastaqimu imanul mu'minin hatta yastaqima qalbu. Tidak akan kuat menjadi iman yang terus istiqamah, tetap konsisten dalam konteks kita dijaga oleh Allah, sampai ia harus mampu menetapkan hatinya, mengikatkan hatinya, yang hati kita selalu dijaga oleh Allah. Maka akan terasa betapa hati ini yang hanya tahu oleh seseorang yang punya hati itu sendiri. Orang di samping kita, orang yang kita sayangi tidak akan mampu untuk menilai hati kita. Niat berangkat dalam hati. Bahkan kita sama-sama untuk kita duduk iktikaf malam ini, hati kita beda-beda. Allah yang tahu.
Saya hari ini datang kemari. Hati saya yang menggerakkan datang ini apa? Allah yang tahu. Allah yang tahu. Amalan boleh sama lahiriahnya, kualitasnya akan berbeda. Jangankan tingkat situ, tingkat iman daripada imam saja itu, kalau hatinya akan beda-beda, itu tidak akan tenang jiwa dan tidak akan mendapat nilai takwa. Misalnya, saya jadi imam, kemudian mengapa saya tidak dipakai situ? Mengapa saya tidak mendapat giliran? Mengapa dia saja yang ke sana kemari? Mengapa saya yang dipakai sebagai orang? Mengapa dia yang dipakai guru ngaji situ? Saya kan alim juga, mengapa saya tidak? Itu sudah mulai berbicara batin hati. Kemudian sampai dengan bilang saya juga kan bisa, harus ada pemerataan, harus ada keadilan. Bukan lagi karena Allah. Padahal yang memanggil, yang menggunakan segala macam juga itu adalah ada pengaruh dengan nilai ketulusan dia, dan itu adalah karena Allah semata-mata. Oleh karena itu dalam ibadah juga agar unsur datang dalam hati itu sendiri. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, ia memiliki mata penglihatan, yang penglihatan selalu dapat mengambil iktibar, dapat mengambil ibrah, dapat mengambil nasihat dari apa saja yang ditatap dan dilihat oleh mata ini. Orang yang bertakwa, apa saja fenomena alam, perilaku manusia, itu akan menjadi nasihat bagi dirinya. Karena di dalam yang kita lihat ini, hari ini, jam segini, bulan yang begini, yang dalam hati kita begitu merindukan ridha Allah, lantas kita lihat dengan mata kita. Mengapa anak saya tidak begitu tertarik untuk mau ikut saya ke masjid? Mengapa anak saya lebih senang untuk mereka hanya berfoya-foya atau duduk-duduk di kafe rame-rame, pagi pulang? Apa sih yang salah? Bagaimana didikan? Mengapa anak orang begitu sejuk hatinya kita lihat? Mengapa anak orang bisa dengan bersama orang tuanya setiap waktu untuk ke masjid dan salat? Mengapa istri saya begitu berat kalau saya ajak ke masjid? Mengapa istri? Padahal Allah telah menciptakan hati manusia yang sama, punya kekuatan yang sama, dengan pengaruh juga dengan nilai-nilai yang suci yang sama. Apakah inilah yang diingatkan oleh Rasul? Masalu ma ba'asani Allah minal ilmi minal huda kama salil ghaisil kasir. Perumpamaan, ajaran, nasihat, petunjuk, hidayah yang dibawa oleh Rasul persis seperti air di langit yang mencurahkan tanah. Tapi tanah ini ada tanah yang gersang, tanah ini ada yang tanahnya produktif, tapi ada yang tanah liat. Tiga macam tanah ini, inilah ladang daripada hati manusia. Tapi jangan cepat-cepat salahkan tanah. Barangkali air yang disiram ini yang tidak kontinu, atau cara menyiramnya juga terpaksa. Kalau Rasul memberikan umpamakan kepada hati manusia ibarat tanah, ajaran, petunjuk, nasihat diibaratkan seperti air, maka tentu saja tanah dan tanah punya kualitas berbeda-beda. Air dalam menurunkan yang menjadi rahmat juga beda-beda. Maka di situ diambil iktibar dalam pandangan ini yang harus terus berfikir dengan akal kita. Sifat air yang bisa menghidupkan tanaman hingga tanaman itu subur dengan wajar berkembang, otomatis jangan terlampau banyak air disiram. Kalau kita misalnya punya tanaman cabai, lantas satu batang cabai itu tiap hari sampai 6 kali kita siram. Siramannya juga bukan satu gayung, mungkin sampai dengan 1 drum. Otomatis cabai itu tidak akan berkembang dan tumbuh secara normal. Atau tidak disiram, sebulan sekali kapan-kapan teringat siram.
Sudah mau mati cabai baru disiram. Ini menunjukkan bahawa bukan tanah yang tidak bisa menghidupkan cabai, tapi faktor pengurusan dan cara menyiramnya serta cara untuk membimbingnya itu adalah yang salah. Belajar, maka inilah pandangan mata yang suruh lihat semuanya. Mengapa? Oh begitu caranya, oh begitu caranya. Jangan salah terus. Sudah kehendak Allah dia begitu. Sudah masanya memang anak muda kita segitu. Sudah memang begitu, sudah zamannya, memang gak kena kiamat, macam-macam. Jangan ke sana dulu. Rasul memberikan perumpamaan, masalu ma ba'asani Allahu minal ilmi wal huda kama salil ghaisil kasir asabatil ar. Perumpamaan, petunjuk, risalah yang Allah kirim melalui saya, kata Rasul, persis seperti air yang menyirami bumi. Di ujungnya disebutkan kualitas bumi itu ada 3 macam. Lantas lihat sifat air, belajar dari situ. Begitu juga dalam kita mendidik anak kita, mendidik istri kita, mendidik murid kita, mendidik rakyat kita, mendidik bawahan kita, mendidik orang-orang di lingkungan kita. Belajar dari situ. Terlampau banyak kita siram, justru kadang-kadang memang itu tidak perlu disiram lagi, karena tanaman itu memang sudah kering dan tidak hidup lagi. Kalau tanaman yang sudah kering tidak hidup lagi, akarnya sudah habis, justru semakin sering disiram semakin cepat untuk rapuh dan busuk. Lebih baik dah siram-siram. Yang lagi nyok ke kaya lagi nyok han boleh tiram le, han boleh. Dia baik lindungi dari air, jangan kena air lagi dia. Jadi tak selamatkan mentong. Nah, yang model-model lagi ngan dulu dalam masyarakat. Nah, inilah dituduh lihat sebagai orang beriman, terus mata pandangannya ini hidup, terus berpikir bagaimana dalam rangka tujuannya membuat diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita agar belajar dari itu untuk kepentingan kita dan tanggung jawab yang ada di bawah yang diberikan kepada kita. Begitulah selanjutnya kata Abu Lis, perutnya orang yang takwa sangat selektif dan tidak bisa masuk kecuali yang halal-halal saja. Jangankan yang haram, yang syubhat saja enggak boleh masuk kemari. Kalau orang yang bertakwa katanya nilainya, perutnya sangat-sangat bagus dijaga. Karena mengapa? Standar al-haya minal iman, malu bahagian daripada iman. Sehingga dalam satu ketika Rasul menyuruh sahabatnya, istahi minallah haqqal haya, kata Rasul. Kalian malulah karena Allah. Aku sebenar-benar malu. Sahabat menjawab, ya Rasulullah, nanu nastahi, kami semuanya merasa malu kepada Allah. Jawab Rasul, bukan begitu malu kepada Allah. Yang pertama, kamu jaga otak dan kepalamu dan apa yang diproduksi, yang diputar oleh otakmu. Entah pada ra'sah. Yang kedua, jaga perutmu dari dan apa yang kamu masuk ke dalamnya. Apabila itu kamu lakukan, maka kamu telah menjadi orang yang malu sebenar malu. Jadi malainya menurut Rasulullah, nah 2 unsur bak tubuh kita yang baru nama malai. Jaga oleh yang selalu dibimbing oleh wahyu, petunjuk dan nasihat, baik sampai dia lepas dan liar untuk menerima bermacam petunjuk yang lain sampai kita mengiyakannya, dan itu murka Allah. Yang kedua, jaga perut supaya tidak masuk dalam perut itu sesuatu yang tidak bisa dipastikan halal. Kalau demikian, selama Ramadan ini kita mencoba evaluasi usaha-usaha kita dan berusaha untuk berhenti. Selama ini kita sudah terikat barangkali dengan bank, karena yang ladung ke 20 tahun, yang dadum na 20 tahun, yang dikatanya kalau lebih kredit, ada nawa itu. Ya Allah, apabila ini sudah saya selesaikan,
maka selesailah saya tidak akan mau lagi untuk bermain dengan riba itu ya Allah. Minimal sudah ada tekad, itu sudah perubahan kalau sudah kita evaluasi. Dan yang kelima, tangannya tidak pernah memanjangkan kepada sesuatu yang haram, kakinya tidak berjalan kecuali kepada tempat yang memang diridai oleh Allah, dan amalannya dalam segala usaha selalu diikat oleh nilai keikhlasan kepada Allah. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dalam pandangan Abu Lis. Dalam pandangan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau memberikan batasan. Orang yang bertakwa itu menurut beliau hanya ditandai oleh 4 unsur saja. Kita evaluasi diri kita hari ini. Yang pertama, al-khaufu minal jalil, yang ia selalu takut kepada Allah. Di dalam apa saja kita mengambil tindakan, sangat-sangat takut bila Allah murka kepada kita. Takut amalan dalam ibadah Allah enggak menerima ibadah kita. Takut di dalam usaha bahwa Allah itu tidak memberikan berkah dalam usaha kita. Takut terintervensi di dalamnya dengan hal-hal yang haram. Maka bagaimana menghindari itu semuanya? Maka masuklah kepada apa dikatakan tadi, betul-betul kita menghindar. Ada andai kata dalam sebuah prospek akan tergiring kita kepada sesuatu yang secara kultural tidak bisa kita hindari, dan kita akan terjebak kepada yang haram. Ini kriteria yang pertama. Yang kedua, kata Ali, wal amalu bitanzil, perilaku dan kegiatan sehari-hari kita, baik ibadah maupun muamalah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah, itu selalu semuanya sumbernya sesuai menurut petunjuk Al-Quran, dengan apa yang telah diturunkan, yang telah dijabarkan oleh Rasulullah, yang sudah difatwakan oleh para ulama, termasuk menyangkut dengan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Yang hari ini kita sedang melaksanakan fitrah. Fitrah itu perintah Allah, kita berikan sesuai menurut petunjuk Allah, dan kita berikan kepada orang yang Allah suruh untuk diberikannya. Kalau demikian, yang paling berhak menentukan siapa orang fakir, siapa orang miskin adalah menurut pandangan sesuai menurut landasan syar'i yang dipahami mulai dari ayat, hadis dan fatwa-fatwa ulama. Itulah orang fakir, itulah orang miskin. Tidak bisa digabungkan dan disamakan dengan kriteria-kriteria lain kecuali ada kesamaan. Kalau sudah ada kesamaan, misalnya contoh saja, kalau bantuan BLT atau bantuan PKH tidak boleh pegawai negeri. Misalnya, bagaimana dengan zakat fitrah? Boleh enggak pegawai negeri? Tidak ada hak status pegawai negeri. Lihat dulu, dia pegawai negeri kelompok ataupun itu adalah pangkatnya berapa, golongannya berapa, penghasilan tiap hari berapa, tanggung jawab rumah tangganya berapa. Kalau memang belum standar untuk bisa memenuhi kebutuhan minimal, walaupun dia pegawai negeri, 2 juta 1 bulan, anaknya 6, ada istrinya lagi, rumah belum punya, dan jujur, bukan pegawai negeri sebagai batu loncatan untuk mencari yang lain, tapi dia ikhlas hanya makan dengan apa yang ada gaji itu, dan dia nggak cukup. Walaupun pegawai negeri, fitrah masih punya hak dia. Itu salah satu contoh amalu bil tanzil, prinsip agama. Kalau bantuan pribadi saya, tentu saja saya ingin memberikan kepada orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya yang memberikan standarnya, karena bantuan pribadi saya. Ini yang ketiga, kata Ali, waridha bil qalil, puas, merasa cukup dengan yang sedikit Allah berikan. Jadi di dalam pandangan nafsu manusia, apa yang Allah berikan kepada kita hari ini, kita punya mobil atau tidak punya mobil, punya usaha atau enggak ada usaha,
punya penghasilan yang punya berbeda-beda. Itu adalah semuanya kalau ditanya kepada keinginan nafsu adalah sedikit. Tapi orang yang takwa selalu merasa ridha dan selalu dia merasa cukup, puas dengan pemberian Allah yang sedikit itu. Kita memang sedikit, tidak ada yang lebih yang Allah berikan kepada kita. Diberikan oleh Allah kita punya sepeda sedikit, mampu kita beli Honda sedikit, masih sedikit semuanya. Tapi ridha dengan sedikit. Yang penting Allah ridha dengan jalan yang kita peroleh yang sedikit itu. Ini ciri, bukan mengeluh karena selalu merasakan bahwa kita tidak disayangi oleh Allah. Bahkan tidak hanya sampai situ, merasa bahwa kita dikhianati oleh orang lain macam-macam. Dan yang keempat, kata Ali, sebagai orang yang takwa adalah wal isti'dadu di yaumiddin. Hidup ini selalu diliputi oleh mempersiapkan diri, isti'dad, untuk kita kembali kepada hari yang akan kita hadapi sebagai hari akhir atau hari baqa atau hari kematian. Asal hidup merasa kita bahwa hari ini kemana saja kita pergi, apa saja yang kita kumpul, hakikatnya adalah kita sedang menuju untuk kembali ke hadirat Allah. 4 kriteria yang disampaikan oleh Ali, 7 kriteria yang disampaikan oleh Abu Lis As-Samarkandi. Dan ini adalah menjadi sebagai patron untuk kita coba mengukur kepada diri kita selama dengan Ramadan ini, yang salatnya kita juga ditingkatkan dengan segala salat-salat sunatnya, bahkan ada salat tarawihnya lagi, dan ibadahnya digandakan pahalanya. Di saat perut kita masih kosong di siang hari, malamnya dengan mata yang terus kita bertahan, yang untuk kita bermunajah kepada Allah. Andai kata itu semuanya sudah nampak, menjadi jelas di hadapan kita, itulah sebagai sebuah tangga jalan menuju untuk perbaikan diri. Dan ini akan menjadi sebagai sebuah perencanaan besar yang harus untuk kita tata kehidupan ini setelah kita tinggalkan Ramadan. Andai kata dalam pergaulan tidak baik, akan kita perbaiki. Yang kedua, dalam usaha tidak baik, akan kita berusaha untuk memperbaiki. Dalam pendidikan yang lalai dan tidak baik selama ini, akan kita perbaiki. Niat dan pendomen itulah sebagai langkah untuk perubahan lebih besar. Dan inilah yang orang yang mendapatkan ketakwaan yang lebih lengkap untuk kita menatap kehidupan. Dan sampai dengan Ramadan yang akan datang, kita akan merasakan kembali. Dan untuk semoga Allah memberikan umur kepada kita bisa untuk menemukan dengan Ramadan yang akan datang. Selanjutnya, mari pada malam yang berbahagia ini masih ada kita 1 malam lagi ke depan untuk kita optimalkan muhasabah. Kita baca Al-Quran, kita duduk bertafakur, kita melihat diri kita, kita melihat tanggungjawab kita. Harus kita melihat mulai sepanjang kehidupan kita, dari proses awal sampai dengan akhir, dari proses kecil sampai kita hari ini, dari apa yang kita miliki yang dulu tidak pernah ada. Sejak kita lahir di tangan orang tua kita, satu benang pun tidak ada di tubuh kita. Hari ini semua sudah ada, yang sudah kita punya. Harus kita ridha, dan itu pemberian Allah yang harus kita bersyukur. Kalau landasan ini bisa kita perkuat dalam hati kita, insya Allah ke depan Allah akan selalu memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan kelapangan, dan jiwa kita akan selalu tenang, tentram, dan bahagia. Menjadilah kita hamba-hamba yang dijanjikan oleh Allah sebagai orang muttaqin, dengan golongan-golongan yang mendapat perlindungan Allah. Di antaranya termasuk kita rajulun mu'allaqun bil masajid. Kita akan menjadi hamba yang selalu hati kita terpaut dengan masjid, terpaut untuk beribadah, terpaut dengan kondisi masjid yang begitu indah, yang kita pikirkan terus agar orang tertarik, agar mereka lebih nyaman, lebih tenang, lebih tentram. Ketenangan dalam masjid. 2,
Yang pertama, fisik masjid harus baik seperti ini dengan ada AC dan segala macam. Yang kedua, apa yang mereka ibadah dalam masjidnya harus tenang. Ketenangan dalam ibadah. Masjid bukan ajang untuk adu pikiran, adu pendapat, atau saling memfirqah yang menjadi bermacam-macam ikhtilaf yang membawa kepada persengketaan. Tetapi nyaman, tentram. Oleh kerana demikian, masjid kita selalu kita jaga. Semua guru yang hadir dengan bermacam disiplin ilmu, pada hakikatnya menuju kepada tujuan yang sama. Tidak ada yang ingin untuk memperpecah atau mengobrak-abrik atau terjadi firqah-firqah kepada jamaah ini. Dan itulah kemakmuran masjid yang paling kita dambakan. Oleh kerana demikian, dukungan daripada jamaah sekalian, sampaikan sesuatu apa yang merapi kelemahan. Pengurus tentu saja akan sangat peka untuk melakukan perubahan-perubahan demi untuk ketenangan, kemakmuran, sehingga masjid akan terpaut dalam hati umat. Maka jadilah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid, lebih ramai lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga mari kita meniat puasa untuk besok. Semoga Allah terima, tidak ada cacat apapun, dan sampai bisa kita untuk berlebaran. Sekaligus juga kami atas nama pengurus dalam kesempatan ini, saya pribadi, karena ada beberapa kali pertemuan dengan jamaah walaupun bukan di waktu malam siang, atas segala kekurangan kami mohon maaf lahir dan batin. Dan juga andai kata ada kesalahan Bapak kepada saya, kami juga telah memaafkan, sehingga selesai dengan Allah kita akan bisa untuk membuat hubungan dengan manusia yang lebih baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Demikian, selamat menjalani ibadah, selamat beriktikaf, selamat untuk berpuasa besok hari. Lebih kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.